Boleh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam sebuah majelis insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesempatan buat kita memulai setiap pagi dengan produktivitas, bertolabul ilmu, menuntut, menambah ilmu kita, belajar, dan kita memulai hari kita dengan produktif, memulai hari kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan keseharian ini menjadi sebuah kebaikan dan menjadi amal soleh buat kita semua. Amin amin rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa terus ittiba'ur Rasul ya, bisa terus mengikuti jejak Rasul, bisa terus mengikuti istiqomah, komitmen, konsisten hingga nafas terakhir kita ya, dan sehingga kita tidak menyesal kelak di padang mahsyar. Ternyata kita tidak di barisannya Rasulullah, kita tidak dalam pasukan barisan komunitas berjamaah gitu yang mendapatkan syafaat. Nauzubillah min zalik. Kita nggak dapat syafaat dari Rasulullah, wah bisa-bisa nggak selamat kita. Baik, alhamdulillah, pagi hari ini semua habis sharing, eh, ingin apa ya, bertasyakur gitu ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagia. Minimal ada dua berita baik yang Abi ketahui, berita besar ya, sepekan ini gitu. Kemarin kita hadir ya ke Walimatul Urs ya, ke akad nikah dan pernikahan dari kader-kader MB juga ya, Faisal dan Ukti Mela ya, mengalir di darah-darah mereka, darah MB lah insyaallah gitu. Dua kader terbaik kita, dua santriwati kita, walaupun sekarang Mela juga sudah di luar MB ya waktu itu, tapi sejatinya masih terus terhubung. Dan alhamdulillah kita persaudarakan kembali ini ya, kita nikahkan kader-kader MB nih, masya Allah. Dan itu sebuah berita baik, sebuah berita yang menurut Abi sangat-sangat patut kita syukuri. Dan ini menjadi pesan buat teman-teman, bukan teman-teman ya, anak-anak Abi ya khususnya ya, khususnya anak Abi di Pondok Sio ini masih muslim milioner. Ini contoh yang baik, contoh yang insya Allah bisa menjadi sebuah inspirasi. Kenapa bisa sampaikan seperti ini? Begini teman-teman, abang kakak ayah bunda, dan mohon doa restu dari para orang tua di sini ya, para donatur, para orang tua asuh yang hadir, wali santri di sini juga. Hari ini antum berjibaku ngafal Quran, melakukan semua yang harus lakukan gitu ya, di mutabaah yaumian kan gitu, dievaluasi hariannya, apakah qiyamul lailnya, apakah kajian subuhnya, apakah duhanya, halaqahnya, bahkan qailullahnya, birrul walidainnya, UTS UAS-nya ya kan, hafalan Qurannya dan seterusnya. Baik itu SPA, apalagi mahasantri, apalagi SOD kan begitu. Ya. Dan semua installation itu apa bahasa Indonesianya? Semua menginstall, menanamkan dalam pikiran antum, menanamkan dalam hati antum, menanamkan dalam diri antum bagaimana selayaknya kita harus jadi seorang mujahid ya, orang yang berjuang di jalan Allah, menjadi dai, menjadi orang-orang yang berdakwah fi sabilillah. Nah, ini penting ketika nanti antum memilih pasangan, ya. Apakah harus di MB? Enggak. Di luar boleh nggak? Boleh banget. Tidak ada. Oh, pokoknya harus sesama MB kayak Faisal, Timela gitu ya. Enggak seperti itu. Tapi poinnya adalah jangan hanya melihat fisik teman-teman, jangan hanya melihat kekayaan, walaupun itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW, tapi lihat agama. Dan bukan hanya sekedar agamanya sebenarnya, keturunannya juga. Bukan hanya sekedar agamanya, tapi cara dia berpikir. Karena agama seringkali KTP aja gitu ya, KTP-nya Islam ya. Nah, oke lah gitu ya. Tapi kalau Abi pengen, ayo antum harus cari pasangan-pasangan yang memang siap mendukung perjuangan dakwah antum.
perjuangan dakwah antum sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ustazah, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pengusaha muslim, sebagai seorang petani muslim, tukang martabak muslim, ya bukan hanya sekedar tukang martabak muslim, tapi benar-benar seorang dai. Ya, kita harus berpikir bahwa kalau kitanya menjadi seorang mujahid, butuh seorang pendamping mujahidah atau mujahid yang juga paham akan perjuangan kita. Ya, nah ini pesan penting ya yang Abi pengen install kepada teman-teman. Jangan sampai kita sudah capek-capek ya pengen berjuang, nanti kita pengen berjihad, tapi di rumah kita mengekang kita dengan tali apa namanya ibarat kata kalau ini tali gitu ya ini tali kacamata ya kita diikat gitu kita mau melesat tapi kita nggak bisa kemana-mana teman-teman ya so ini menjadi catatan buat antum semua yuk cari yang memang juga punya pemikiran untuk membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan apapun bidang kerjanya nanti, bidang profesinya, bidang bisnisnya, bidang usahanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Masya Allah tabarakallah hari Kamis kemarin pas mabah ya, ada nggak di sini Ibu Mbak Yvonne Mariam Thomas ya. Masya Allah kita kehadiran saudari baru Kamis malam itu ada saudari kita yang masuk Islam ya. Masya Allah tabarakallah. Kebetulan ya dengan izin Allah Abi pimpin langsung kemarin untuk bersyahadat di majelis bahagia ya menjadi majelis bahagia yang spesial sudah 1 tahun pas di momen 52 pekan kita menggulirkan istiqomah 52 pekan majelis bahagia dan ternyata beliau apa namanya memutuskan untuk malam hari itu bersyahadat. Ini Masya Allah tabarakallah dan infonya sudah di masing-masing bilioner ya. Mudah-mudahan beliau bisa bukan hanya sekedar menjadi seorang muslim tapi juga seorang mukmin yang taat, menjadi seorang mujahidah. Kita doakan ya. Bahkan juga siap support perjuangan masing-masing bilioner dan keahlian beliau sebagai seorang akuntan ya. Nah, ini Masya Allah kita doakan beliau istiqomah, kita doakan dan jadi kita yuk kita jadi sebuah supporting system, yuk kita menjadi sebuah lingkungan, environment yang mendukung, yang kondusif untuk beliau, Yvonne, saya panggil Yvonne apa Mariam ya, Ibu Yvonne, Ibu Mariam, Mbak Yvonne, Mbak Mariam, untuk tadi ya Maria, kemarin kita kasih nama hijrah jadi Mariam gitu ya, untuk bisa menjadi muslimah yang solehah, insya Allah. Amin. Amin. Nah ini Masya Allah, tabarakallah. Dan luar biasa, mudah-mudahan dari setiap amal soleh Mbak Mariam ini kita bisa kecipratan nih pahalanya ya. Jadi beliau itu sahabat dari Bunda Ruri ya, istri dari Ustadz Beben Wahyudi. Dan Masya Allah berawal dari Abi yang Abi dengar gitu ceritanya. Sudah lama beliau ingin sudah lama beliau mempelajari Islam gitu ya. Bahkan beliau lahir ayah beliau wafat dan ayah beliau adalah seorang pendeta ya. Seorang pendeta, seorang pendakwah di Kristen Protestan gitu. Ini anak pendeta nih, makanya ini something special. Ya, pendek cerita sudah mau mengenal Islam, sudah pengen kenal, pengen kembali kepada fitrahnya. Dan suatu hari yang Abi pahami gitu ya, beliau melihat ya beliau sahabat sama Bunda Ruri, terus ngeliat postingannya Ayah Beben. Rur gitu kan. Sekarang laki lo jadi ustadz, wah gitu. Nah, Abi pengen menyampaikan bahwa asbab ada postingan UBW juga gitu. Ini panjang ya ceritanya, tapi salah satu yang Abi angkat adalah mungkin mungkin yang nge-like postingannya Ayah Beben sedikit gitu ya. Mungkin yang nge-view postingan Ayah Beben sedikit. Betul ya. Nggak viral, nggak apa gitu ya. Mungkin antum sekarang yang backup account kan Ayah Beben, yang bantu ngeditnya, yang bantu postingnya. Mungkin ya kadang berkecil hati gitu ya. Nggak pernah bingung, ah, udahlah. Abi juga kan yang merasakan, gue kan juga konten kreator ya, viewer gue segini-segini aja ya kan. Dari tahun 2011 2010 saya jadi konten kreator di Twitter dan seterusnya. Adalah begitu-begitu saja gitu ya. Enggak yang jutaan viewer, jutaan follower, enggak gitu. But teman-teman sadarkah antum gitu ya. Karena postingan itu menjadi sebuah puzzle convertednya seorang muslimah, seorang yang tadinya non muslim menjadi seorang muslim.
Hanya gara-gara satu video yang mungkin akhirnya menjadikan beliau mendapat hidayah. Dan semua yang berperan di video itu, ya, baik yang edit, yang posting, yang nge-like, kita akan suruh apa namanya, komen. Akhirnya gara-gara kita komen algoritma jadi agak-agak naik. Tadi kalau misalnya tadi Ulfa misalnya, gara-gara Ulfa nggak komen gitu ya, jadi nggak naik kan dia gitu 1,5% follower, nanti 5% follower gitulah kurang lebih algoritmanya. Nah, gara-gara pas Ulfa komen dia algoritmanya naik ke 5%, sehingga tersebar lagi, misalnya begitu ya. Sehingga masuk tuh ke berandanya Mbak Ivon Mariam gitu. Nah, kalau tadi ini contoh aja, Ulfa nggak posting, dia tetap di situ. Nah, ada orang-orang yang harusnya dapat hidayah gara-gara kita nggak komen, terus jadi nggak dapat hidayah, nah gitu. Kan sayang, kita nggak dapat pahalanya. Jadi komen doang, nge-like doang gitu ya. Selama itu adalah postingannya dakwah, postingan Emi dan seterusnya, ya ini ada kemungkinan besar kita bisa menghadirkan hidayah buat seseorang. So, mungkin love, likes, share, komen antum di postingannya UBW, postingannya Abi, postingannya MB, postingan Pondok CEO, postingannya apapun lah gitu ya, postingan kita gitu, insya Allah semua bernilai dakwah. Mungkin tidak berarti gitu buat Abi gitu ya. Dalam arti antum nge-like, ya sudahlah gue juga nggak ngeliatin hari ini berapa likes-nya, naik atau turun dan seterusnya, kadang-kadang aja gitu. Ya, Abi dari dulu sudah paham bahwa ya udahlah pokoknya kita ngonten, siapa tahu ada orang yang berubah kehidupan jadi lebih baik gara-gara konten gue kan gitu. Mungkin satu love itu tidak berarti buat Abi, tapi bisa jadi satu love itu berarti untuk salah satu follower Abi, follower UBW, follower Masih Muslim Bilioner, we never know. Gara-gara satu love-nya antum, algoritma postingan tersebut naik sampai ke timeline mereka, akhirnya mereka converted. Atau nggak usah yang ekstrim jadi tadi non muslim jadi muslim lah. Dia jadi mau ikut bayar zakat misalnya gitu. Ya mau yang tadi kita kan kemarin silaturahmi tentang zakat misalnya gitu ya. Ya dia jadi bayar zakat mau dimanapun gitu. Gara-gara dia bayar zakat, kan kita dapat pahalanya juga. Hanya gara-gara love-nya antum. Nah, jadi abang kakak ya bunda, jangan sepelekan mungkin ada ketika ayo post apa komen di sini boom likes itu kan kasih komen dan seterusnya, jangan sepelekan komen antum ya, jangan jadi Ka'ab bin Malik yang pernah dikisahkan harusnya dia ikutan perang gitu kan, perang Tabuk, tapi muslim udah banyak yang nge-like, peran gue udah sedikit, nggak ada gue juga kayaknya bisa menang. Ya kan Rasulullah SAW kekasihnya Allah udah pasti menang lah, masa Allah nggak akan berikan kemenangan. And then antum merasa antum nggak ada peran dalam dakwah ini. Nah ini Ka'ab bin Malik akhirnya Allah hukum kan, dikucilkan 50 hari ya, pendek cerita akhirnya Allah maafkan gitu kemunafikan beliau ya. Nah, abang kakak ya bunda yang rahmatullah, jadi sekecil apapun itu peran kita, even though hanya sekedar nge-like, cek gitu. Walaupun hanya sekedar komen gitu kan. Masya Allah Abi, Masya Allah Ayah Beben ya. Itu kan menaikkan algoritma. Bisa jadi ada orang yang converted into Muslims dan setiap setiap ibadah yang mereka lakukan antum dapat pahalanya. Hanya gara-gara nge-love, nge-likes. Ya ini Masya Allah. Ya, mudah banget gitu di Islam ini untuk mendapatkan pahala, untuk menyiapkan bekal kita menuju akhirat kelak nanti. Ya. So, selamat Faisal, Mela, alhamdulillah dan welcome Mbak Ivon Mariam Thomas ya. Doakan saya, doakan semua MB ya. Beliau ini orang Manado dan Bengkulu ya. Ya, jadi MB banget tuh darahnya kan, darah Manado dan darah Bengkulu yang saya tahu. Jadi MB Manado Bengkulu. Nah, ini Masya Allah. Memang Allah sudah catak semua ini ya, untuk Mbak Ivon Mariam ya. So welcome, yuk. Sekarang Mbak Mariam, saya sih iri banget. Kalau saya dosanya kan banyak pakai banget gitu. Nah kalau Mbak Mariam ini masih dari nol nih ya. Kayak SPBU mulai dari nol ya Mbak. Nah ini kesempatan untuk benar-benar bertobat, kesempatan buat banyak-banyak buat beramal soleh ya. Dan buat kita semua nih yang sudah sejak lahir mungkin Muslim ya, jangan kalah sama Mbak Mariam ini ya. Jangan kalah sama orang-orang yang mu'alaf, jangan kalah sama orang-orang yang punya semangat ghairah Islamnya itu luar biasa ya. Nah, kita harus lebih semangat lagi karena kita sudah lebih lama megang KTP Islam gitu ya.
jangan kalah sama mereka-mereka yang baru masuk Islam dan punya semangat yang luar biasa. Baik, Abang Kakak ya Bunda, yang izin meneruskan materi Abi yang kemarin terkait dengan bagaimana kita punya pemahaman terkait dengan lelah-lelahnya kita, capeknya kita, dan lelah ini bisa menjadi sebuah lillah, menjadi sebuah ibadah, aktivitas, amalan yang ini menjadi lillah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rugi banget nih, udah capek-capek nyangkul, ya, udah capek-capek bikin adonan, capek-capek jualan hayafi, capek-capek bikin konten, capek-capek ngedit, kemarin 1.400 mana lebih posting ya, apa multimedia ya, bulan November. Capek konten gitu kan. Capek banyak melakukan hal gitu ya, pegel, capek fisik, capek hati, capek pikiran, lelah, yes. Ya, tapi kalau lelah ini tidak menjadi lillah, ya lu cuma dapat lelahnya doang. Kasihan deh lu, gitu kan. Nah, jangan sampai. Nah, kemarin kita sudah dan kita bisa menjadikan lelah jadi lillah kalau kita paham terlebih dahulu. Ketika kita paham, artinya nanti lisan kita, hati kita akan bahagia ketika kita lelah. Karena lelah di jalan dakwah, lelah di jalan Allah, lelah fisabilillah. Dan lelah ini adalah lillah. Ya, dan perilaku kita itu akan menjadi punya energi berbeda dengan orang-orang yang tidak memahami ayat-ayat ini. Ya, sedikit Abi review kemarin sudah kita bahas. Yang pertama kan lelah mencari nafkah, betul ya. So, bapak-bapak, ibu-ibu, ya mau bapak mau ibu gitu ya. Yang lelah mencari nafkah selain kewajiban, ini adalah lelah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lelah cari nafkah, lelah jihad fisabilillah, ya. Layaknya seorang mujahid di Gaza, di Palestina ya. Sekarang medan jihad kita bukan hanya sekedar jihad kita seperti Palestina, tapi kita jihad kita ya jihad ekonomi, jihad kesehatan, jihad dunia pendidikan, ya, jihad mencetak kader-kader Islam dan seterusnya. Nah, itu medan jihad kita. Yang ketiga, kemarin kita bahas adalah lelah kata Nabi untuk berdakwah, ya, menyampaikan kebaikan, ya, dan bukan hanya berdakwah tapi juga melakukan apa yang kita dakwahkan. Terus kemudian juga sudah sempat Nabi bahas lelah menuntut ilmu, ya. Capek nih nahan kantuk, capek nih ya datang kajian gitu ya setiap pagi gitu ya. Apalagi yang menyiapkan kajian tersebut, majelis bahagia, panitianya kan wah capek banget, kidzon dan seterusnya gitu. Coba kita lihat ternyata capek-capeknya kita di majelis bahagia itu, capek-capeknya kita mengurus berbagai kegiatan itu, ya menjadikan orang kembali ke masjid, menjadikan orang jadi mau dengar kajian, menjadikan orang converted into Islam, masuk ke dalam agama Islam ini. Ya, dan semua itu, kebaikan itu, pahala itu mengalir kepada kita. Nah, makanya lelah-lelahnya kita ini insya Allah lillah dan datang kebaikan yang luar biasa buat kita semua. Ya. Terus yang berikutnya kemarin juga Abi bahas tentang teman-teman yang sedang kesusahan, ya kesulitan, ya khauf, ya dari rasa takut, rasa lapar gitu kan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, sakit, ya wasamarot, apa namanya buah-buahan, gagal panen misalnya, ya. Jadi udahlah sakit, takut, ya pokoknya punya masalah kehidupan itu gitu ya. Ya ternyata ketika kita lillah, ya ini tunggu saja kabar baik dari Allah buat orang-orang yang bersabar. Nah, jadi ini lelah yang lillah. Baik. Nah, pagi hari ini Abi bahas sekilas lagi ada 3 lagi ternyata. Jadi totalnya ada 8. Ya, kemarin sudah kita bahas 5. Nah, yang berikutnya adalah ini juga salah satu ayat favorit Abi ini, share screen. Surat At-Tahrim ya, surat 66 ayat 6. Nah, ini capek banget men, asli. Ya. Nah, udah keluar ya ayatnya ya. Baik, At-Tahrim 66 nih, teman-teman. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Ya, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, peliharalah, jagalah
diri kalian sendiri, diri gue, diri lu, diri kita dulu nih. Jadi it has to be started with ourselves. Lu harus mulai dari diri lu. Gimana caranya lu bisa selamat kalau menyelamatkan orang lain kalau kita nggak menyelamatkan diri kita sendiri kan gitu. Wa ahlikum, dan keluargamu naruh dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu ya. Alaiha malaika, dan malaikat yang kasar, syidad yang keras ya, dan yang tidak durhaka kepada Allah. Jadi benar-benar Allah perintahkan siksa. Siksa Allah dengan maha adil. Ya. Ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, pokoknya kalau udah ketemu malaikat yang samina wa ta'na, ya udah nggak bisa kita lepas dari siksaan mereka. Kalau emang kita ternyata telah terdakwa, tervonis gitu ya bahwa memang kita sudah tersiksa itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, terus gimana dong? Ya, udah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Sahabat kakak ya bunda ifallahirrahmankumullah, capek nggak menjaga diri dari api neraka? Oh, capek banget. Dan jauh lebih capek menjaga keluarga kita, mengajak keluarga kita untuk ke surga, dan menjaga keluarga kita di apa namanya, dibakar, dilalap, nauzubillahi min dzalik, siksa api neraka. Jadi lelah mengurus keluarga dan membawa keluarga kita ke dalam surga itu pekerjaan yang teramat sangat berat. Menjadi baitul Quran, menjadi kepengasuhan, menjadi seorang pengasuh seperti ayah Beben ya. Wah, ini berat sekali teman-teman, karena bukan hanya Bunda Ri dan anaknya Ataswa dan seterusnya, tapi antum juga menjadi bagian dari keluarga besar MB kan begitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi lelah mengurus keluarga, lelah mengurus anak-anak santri, lelah mengurus orang-orang yang mau kita ajak menuju surga sehingga mereka terhindar dari api neraka, itu pasti melelahkan. Ya nggak usah ngomong santri-santri deh, antum lah sekarang para orang tua nih gitu ya. Banyak orang tua santri di sini gitu kan. Banyak donatur di sini ya, dan antum baru akan ngerasa nih sekarang nanti yang siapa sekarang yang eh, Purangga, oh belum lahir ya. Kemarin misalnya si Petet ya, Andi Dilan ya, udah punya anak kecil Abi lihat kemarin. Terus siapa lagi? Yes, pokoknya antum nanti udah mulai ngerasakan ya. Udahlah berat kita menjaga diri kita dari api neraka, godaan sekarang kan harta, tahta, wanita, apalagi ya itu kan jadi godaan wuhul syahwat kita, apalagi kita menjaga anak kita. Anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, anak Abi kan juga sudah 17 tahun gitu kan, kayak yang pertama ya, semua anak-anak beranjak remaja. Wah, ini anak kecil, bocil sama anak remaja udah beda cerita nih. Nah, perlu kita menuntut ilmu untuk ilmu parenting nabawiyah dan seterusnya. Tapi poinnya adalah saya Abi menyampaikan menjaga diri dari api neraka, menjaga keluarga, mengurus keluarga, mengasuh keluarga, ya, apakah keluarga biologis ataupun ideologis ya, santri-santri itu kan ideologis, itu nggak mudah, itu berat ya. Tapi lelahnya itu teman-teman, lelahnya kita mengurus keluarga, lelahnya kita mengajak apa namanya, keluarga kita supaya tidak dilalap api neraka, itu adalah lelah yang Allah sukai, itu adalah lelah yang Allah cintai. So, abang kakak ya bunda, yuk kita berlelah-lelah menjaga diri dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah, oh ini ayatnya sama nih, lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Kalau catatan Abi ini sama, kemarin juga kita bahas surat Ali Imran ayat 79. Ya. Nah, surat Ali Imran ayat 79. Kelihatan ya masih ya. Intinya poinnya di kalimat terakhir, jadilah kamu pengabdi Allah, kata Allah. Jadilah hamba Allah ya, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, jadi antum mempelajari antum belajar kitab sekarang bukan hanya belajar, bukan hanya mengamalkan tapi juga mengajarkan. Ya. Nah, sebaik sebaik-baiknya amal soleh gitu kan, ini ya banyak lah ya versi hadis Quran dan seterusnya, bahwa ya manusia terbaik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya gitu kan ya, orang yang beramal soleh sehingga aktif untuk mengajarkan, aktif untuk men-sharingkan
Abi juga ilmunya cetek banget lah. Ini bukan sok-sok merendah, enggak, bener serius. Ya, Abi ngisi kajian ini kan ya sambil lihat contekan gitu ya. Ini hanya apa ya? Hanya semangat untuk sampaikanlah kebenaran, kebaikan ya walaupun hanya satu ayat gitu ya sudah. Abi tahu ini ya, dapat catatan, Abi sampaikan, Abi catat, Abi sampaikan kembali. Ya simple. Abi juga enggak yang gimana-gimana gitu. Masih fakir ilmu. Nah, justru karena Abi memahami lelahnya Abi mempelajari dan mengajarkannya lagi, ya, antum pun juga mulai saat ini semakin paham pentingnya antum menjadi nahnu duat gitu kan. Qabla syai'in gitu kan. Kita semua adalah seorang pendai sebelum segala sesuatunya. Lu mau tukang martabak kek, lu mau tukang panahan kek, lu mau tukang whatever. Tukang sunat, tukang batu, tukang masak, ya, tukang apa lagi? Whatever gitu ya. Tukang nulis, tukang tukang nyetir, ya semua kita adalah tukang gitu ya. Tukang apa? Tukang sunat itu dokter maksudnya, tukang nyembuhin orang gitu. Apapun profesi kita. Itu adalah yang kedua. Sebelumnya adalah kewajiban kita adalah menjadi seorang pendakwah. Ya. Nah, menjadi seorang pendakwah capek nggak? Wow, capek sekali. Lelah nggak? Wow, lelah sekali. Tapi lelah itu tidak akan melelahkan kalau kita tahu, paham kalau itu adalah lillah. So yang kedua, lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Udah, pokoknya antum ada kesempatan berdakwah apa, ada kesempatan beramal soleh, sikat. Ya, bahkan hanya sekedar untuk mengambil sampah gitu ya dari pandangan antum gitu ya, bersih di pondok, ada satu plastik, ada satu tisu atau apa, nah itu kesempatan ambil. Siapa tahu pas lagi ngambil, mau ngambil, mau mau apa namanya, mau buang sampah, meninggal dunia. Apalagi berbuat kebaikan gitu. Nah, ini Masya Allah tabarakallah. Terakhir ayat surat 31 surat Al-Luqman, surat Luqman ya ayat 14. Nah, buat siapa ini? Nah, ini khusus buat Ibu Yvonne Mariam, nah, baru punya anak ya sebulan katanya, umurnya kalau nggak salah. Dan buat para ibu-ibu nih, ya, buat para ibu-ibu yang telah mengandung, lelah-lelah melahirkan, meregang nyawa dan terus akhirnya harus menyusui, mendidik anak dan seterusnya. Ya, ini ayat buat para emak-emak nih. Ya, terus bapak-bapaknya gimana? Ya termasuk karena tidak terjadi. Karena mama bisa masuk ke fase ini karena bapak-bapaknya kan gitu. Ya, ketika bapak-bapaknya akhirnya mengkondisikan, membuat sebuah lingkungan yang kondusif buat ibunya bahagia, ya, nah artinya bapak-bapak juga dapat 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 apa, dapat pahala juga, gitu. Bahkan menemani lelahnya ibu kita, menemani lelahnya istri kita dapat pahalanya juga, ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya, ayat tentang birrul walidain. Nah, di ayat 315 ini yang kemarin Nabi bahas di Majelis Bahagia ya, ketika saudari kita Mbak Maryam kemarin bersyahadat. Nah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, jadi kalau orang yang baru masuk muslim, terus bapak ibunya masih ada, ya qadarullah kalau Mbak Maryam sudah tidak ada, kalau bapak orang 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 tua masih ada, itu salah satunya, dan dia terus memaksa untuk kembali ke agamanya sebelumnya atau tetap melakukan kesyirikan-kesyirikan, pokoknya yang mempersekutukan Allah. Perintah Allah, janganlah engkau menaati keduanya. Selama itu bertentangan dengan ketauhidan kita. Tapi poinnya Masya Allah tabarakallah, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, kalaulah Allah saja menginginkan kita tetap mempergauli ya, kita bersilaturahim dengan orang tua kita, even though orang tua kita adalah non muslim, maaf orang tua kita pelacur misalnya, penjahat, pembunuh, koruptor, whatever lah gitu ya. Tetap dia adalah orang tua, tetap kita harus berbuat baik. Even kalau beliau, kalau kita punya trauma tersendiri terhadap salah satu orang tua kita, keduanya, ya penting buat kita menjadi anak yang baik buat mereka. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu,
maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi ini kayak kayak Allah kan banyak nih ayat-ayat begini kan. Udah apa namanya? Allah Maha mengetahui ujungnya disampaikan begitu ya. Bisa jadi yang baik buat kamu belum tentu baik menurut Allah, gitu kan. Bisa jadi yang buruk menurut kamu belum tentu buruk menurut Allah. Allah Maha mengetahui. Sehingga memang banyak misteri. Salah satunya juga sama. Kenapa sih? Dan berat mencintai orang tua kita, berat mencintai keluarga kita yang mungkin pernah menyakiti kita, misalnya begitu. Tapi ada sesuatu. Nanti, kalau lu sudah kembali, kata Allah, kepada saya, kepada aku, kata Allah, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini loh ternyata surprise-nya. Kalau Abi mentadaburnya begitu. Jadi terkadang kita nih belum paham kenapa kita harus apa ya mengikuti ijtima ulama misal. Kita belum paham kenapa harus taat sama ya tahu anak kecil misalnya siapa ya Kausar anak Abi gitu. Ya belum terlalu paham kenapa dia harus ke masjid misalnya. Kenapa dia harus sholat 5 waktu. Ya mungkin ya oke baru oke gue harus lakukan saja dulu lah pokoknya daripada gue dimarahin begitu kan mungkin. Ya. Tapi once nanti kita sudah di surga, sebelum di surga lah, pas di yaumul hisab nanti, oh ini ternyata kita beruntung, gue tetap birrul walidain walaupun orang tua gue penjahat, misalnya begitu. Nah, jadi kalaulah Allah memerintahkan seperti ini dan ada sebuah ganjaran yang amazing luar biasa di belakang nanti, pasti ini sesuatu yang utama. Nah, artinya apa? Di balik itu, artinya menjadi seorang orang tua yang baik, menjadi seorang ayah dan ibu yang baik, wabil khusus tentang ibu pembahasan di catatan Abi, ibu yang menyusui, ibu yang melahirkan, itu kan lelah banget gitu ya, lelah banget gitu. Belum lagi ntar begadang-begadangnya gitu, ya karena tiba-tiba tengah malam bangun dan seterusnya. Nah itu akan menjadi sebuah kelelahan yang kalau kita paham lillah, ini menjadi amal soleh yang masya Allah 24 jam itu ting 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 pahalanya masuk terus tuh, gitu. Ya kalau kalau Abi sholat, antum sholat ya pahalanya kan pas lagi sholat kan gitu. Ngaji ya pas lagi ngaji gitu. Tapi sekarang antum yang sedang diuji dengan sakit, every single second of your sakitnya ini, setiap detiknya ketika antum sabar ikhlas gitu ya, tawakali itu pahala every single second gitu. Antum sekarang yang punya anak yang apa ya meniatkan nih menjadi kader-kader Quran ya menyusuinya antum mendidiknya antum dengan bersusah payah berpeluh keringat bersimbah darah wes pokoknya mencari nafkah wah pokoknya semua perjuangan kita untuk membesarkan anak kader kita yang menjadi pejuang Islam nantinya itu setiap detiknya setiap jamnya setiap pekannya setiap hari setiap pekan setiap bulannya setiap tahunnya itu pahala mengalir terus kalau kita paham fondasi berpikirnya, gitu. Nah, makanya sekarang Abi kasih paham supaya antum for every single things gitu ya, sesuatu semua hal yang antum lakukan hari ini yang pasti melelahkan itu menjadi lillah. Rugi bandar, rugi banget, udah capek-capek, udah lelah, udah sakit badan, terus nggak lillah, terus nggak dapat pahala. Sayang. Ya, begitu abang kakak ayah bunda, ibu mudah-mudahan ya ada 8 lelah nih menurut catatan Abi yang benar-benar menjadi menjadi catatan buat kalau kita pahami ini insya Allah lelah kita tidak akan menjadi eh, lelah yang melelahkan gitu ya bukan nggak boleh istirahat ya Abi juga sering lah pegel capek butuh istirahat tidur ya, oke. Kita kita tubuh kita punya jatahnya gitu punya punya jangan sampai zolim juga sama tubuh kita tapi poinnya adalah ruh kita semangat kita ya pemahaman kita bahwa yang lelah-lelah ini justru ini adalah bekal kita menuju ke surganya kelak. So, teman-teman, abang kakak ya bunda, selamat berlelah-lelah ria. Ya. Mbak Ivon, Mbak Mariam yang baru masuk Islam gitu ya. Saya nggak ngajak antum leha-leha, nggak. Antum di MB akan lelah-lelah gitu ya. Tapi lelahnya lillah. Ya, teman-teman nanti Faisal, Mela, nggak tahu ikut nggak gitu ya. Ya, nggak tahu saya habis malam pertama semalam ya. Ke depan perjuangannya luar biasa. Menjadi seorang suami yang harus menafkahi istri, punya mertua, punya keluarga, keluarga istri dan seterusnya. Well, ya, ada sebuah perjuangan yang akan bernilai pahala lebih lagi, bernilai
lebih luar biasa lagi ketika antum sudah menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah hari ini. Begitu abang kakak, ayah bunda, mudah-mudahan kita terus bersemangat ya. Lelah boleh asal lillah ya, dan kalau kapan mau istirahat antum nanya ke kita, ke Abi, ya lelah kita, istirahat kita di surga. Karena di dunia tempatnya kita berlelah-lelah. Istirahatnya di mana? Di surga. Ya, baru kita lelah, baru kita bisa istirahat di surga kalau lelahnya adalah lillah. Kalau kagak, ya udah lu cuma udah capek ya doang. Sayang kan? Sayang. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari pribadi. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok insyaallah ya. Mudah-mudahan semua yang hari ini sedang Allah uji dengan sakit, dengan hutang, dengan masalah kehidupan, Allah angkat semua penyakitnya, Allah angkat semua dengan Allah angkat hutang-hutangnya, Allah angkat semua, Allah mudahkan segala urusannya mudah-mudahan ya. Saling mendoakan, doakan Abi, doakan Umi, doakan Ayah, Beben, doakan semua guru-guru, doakan semua sivitas akademika di masing-masing bilioner, para orang tua asuh, para donatur, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.